Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Dutch Moomon yang katanya mantan S2 Magister Teologi teman-teman sekalian. Dan ini Magister Teologi kayak abal-abal gitu ya teman-teman ya. Cara ngomong saja belepotan gitu. Oke, tapi tidak masalah teman-teman sekalian, kita ada beberapa hal yang akan kita komen dan kita luruskan dari apa yang menjadi ceramahnya kali ini di channelnya ya. Baik, saya mengajak kita langsung untuk menonton videonya berikut ini. Al-Quran bukan mengutip perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada dunia bahwa Al-Quran meluruskan dan menggenapi semua nubuat-nubuat yang tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Ada beberapa hal yang dipolemikan pada PL dan PB. Apakah perbedaan antara pemahaman Tritunggal bahkan juga baptisan terungkap pengertian yang benar setelah para Muslim dan tokoh-tokoh Injil yang lain itu mualaf atau menekuni Al-Quran itu sendiri. Luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video yang kita sudah dengarkan daripada Pak Dutch Moomon yang mengatakan bahwasanya Al-Qurannya yang dia imani saat ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allahnya gitu ya, gedebuk dari langit lalu diberikan ya kepada orang-orang Muslim ya, pengikutnya. Satu hal yang harus kita komen teman-teman sekalian dan kita luruskan, dia katakan bahwa Al-Quran ada itu menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, yaitu perjanjian lama dan juga perjanjian baru seperti yang disampaikannya di videonya. Teman-teman sekalian, ada banyak sekali polemik-polemik di sana ya, dan Al-Quran itu menjelaskan semua ya. Jadi Al-Quran menurut dia adalah kitab suci sesuci-sucinya yang pernah ada di dunia ini. Benarkah bahwa Al-Quran itu sesuci-sucinya di dunia ini teman-teman sekalian? Kitab suci yang paling sempurna menurut Dutch Moomon, sehingga dia mu'alaf tinggalkan Kristen hanya gara-gara itu. Lalu sekarang dia membandingkan Alkitab dengan juga Al-Quran. Ini tidak masuk akal sekali teman-teman sekalian. Pertanyaannya begini, kalau seandainya dia katakan tadi bahwasannya Al-Quran tidak mengutip perjanjian lama atau perjanjian baru, yaitu kitab Alkitab perjanjian lama yang dia maksud teman-teman sekalian dengan kitab perjanjian baru, Alkitab itu ya, karena ada dua perjanjian lama dan perjanjian baru ketika Tuhan Yesus Kristus ada ke dunia untuk menebus umat manusia yang berdosa. Nah teman-teman sekalian, dia katakan bahwa Al-Quran tidak mengutip sama sekali. Nah pertanyaannya yang menjadi polemik kepada Dutch Moomon, bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang Musa? Bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang raja-raja sebelumnya, tentang Taurat, Zabur, dan Injil? Bagaimana Anda ya kemudian percaya bahwa Al-Quran itu tidak mengutip, padahal itu berdasarkan daripada kitab-kitab sebelumnya? Walaupun ceritanya itu ya udah berbeda sekali ya di dalam Al-Quran. Contohnya tadi kalau di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mati di salib, telah bangkit dan kembali ke sorga. Tapi Al-Quran katakan tidak, dia hanya diserupakan ya. Dan kemudian juga silsilah daripada keluarga Yesus atau Tuhan Yesus Kristus itu tidak sama dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran, di mana Al-Quran menjelaskan bahwasannya Nabi Isa itu punya ibu yaitu Maryam, saudara Harun dan Musa. Padahal Yesus Kristus tidak lahir sejaman dengan Musa dan Harun. 1500 tahun jaraknya Pak Dutch Moomon. Jadi apa yang Anda sampaikan bahwasanya tidak mengutip sama sekali perjanjian lama dan perjanjian baru, itu semua omong kosong. Karena cerita Al-Quran justru berdasarkan daripada kehidupan bangsa Israel. Contoh, orang Israel keluar dari tanah Mesir, Musa membelah laut. Dari mana cerita-cerita ini didapatkan oleh Al-Quran? Jika tidak mengambilnya dari kisah di dalam Taurat, Zabur, dan Injil.
ya. Walaupun sebenarnya makna dan ceritanya seperti disampaikan tadi itu tidak pas, ya, atau bisa kami katakan tidak sesuai dengan kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran. Justru jauh beda sekali, ya. Kalau Allah yang dikenal di dalam perjanjian lama, ya, orang-orang Israel mengenal Allah dan orang-orang Kristen mengenal Allah, itu namanya Yahweh, ya. Dan orang Kristen lebih familiar dengan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang telah menyatakan diri Allah itu sendiri dalam rupa manusia, ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya tadi ini sangat tidak masuk akal dan ini perlu dipertanyakan, gitu ya. Yang kedua katanya Allah SWT, ya, walaupun terbata-bata tadi dia, ya. Allah SWT katanya meluruskan dan menggenapi semua nubuat-nubuat yang tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Bayangkan teman-teman sekalian, jadi seakan-akan Al-Quran itu datang untuk melengkapi Alkitab dan juga Injil. Karena yang sering mereka serang adalah Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Zabur, kata mereka, sudah dirubah-rubah, sudah palsu, dan akhirnya turunlah Al-Quran menjelaskan dan menyempurnakan, gitu ya. Walaupun ini sebenarnya hanya klaim-klaim belaka teman-teman sekalian, karena ketika diuji kebenarannya juga mereka tidak bisa membuktikan. Contoh nih, Alkitab sudah dipalsukan. Sekarang kita tanya, kalau Alkitab kami sudah dipalsukan, mana aslinya? Mana itu Injil asli? Nah, kebanyakan daripada pihak Muslim akhirnya belepotan, ya, takabur, tak bisa menjelaskan. Yang penting sudah dipalsukan, yang penting yakin, gitu. Jadi ini teman-teman sekalian, mereka hanya nuduh tanpa data. Mereka tidak bisa menunjukkan yang asli. Ada yang palsu, pasti ada yang asli. Kalau seandainya dimiliki oleh orang Kristen adalah palsu, maka mereka harus bisa menunjukkan yang asli. Siapa tahu Nabi Muhammad sudah titip ke Dutch Moment, ya, yang aslinya, gitu ya. Karena kalau di Al-Quran yang diceritakan itu tidak nyambung. Kenapa? Karena Alkitab, baik itu perjanjian lama, ya, sama perjanjian baru, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Justru berbeda cerita-cerita yang diceritakan di sana, ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada yang dipolemikan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, katanya. Apakah perbedaan, ya, pemahaman Tritunggal dan baptisan, katanya, ya. Dan semua itu terungkap setelah para Muslim otak antik, ya dicari-cari, gitu ya, dicocok-cocokmologi, ya, seperti Ustadz Ahmad Kainama, ya. Dan ditambah lagi dengan ahli-ahli Injil, tokoh-tokoh Injil, ya, yang memeluk agama Islam, dalam artian mereka mualaf masuk ke agama Islam. Semua terbongkar di situ, katanya, ya. Terbongkar mungkin masalah Tritunggal tadi teman-teman sekalian, karena mereka selalu katakan bahwa hanya satu Tuhan, Esa, ya. Karena tuduhan mereka, orang Kristen menyembah 3 Tuhan, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Berarti 3 Tuhan dong, ya, gitu, ya. Orang Kristen nggak bisa jawab, masa Tuhannya 3, gitu. Padahal teman-teman sekalian, pengertian Tritunggal adalah 3 pribadi dalam satu hakikat ketuhanan. Bapa itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Sang Firman, itu juga Tuhan. Kemudian Roh Allah itu, yaitu Roh Kudus, yang saat ini berdiam dan tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah juga Tuhan, ya. Jadi Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Anak, ya, kemudian Roh Kudus adalah Tuhan. Inilah disebut dengan Tritunggal, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya tidak menjelaskan panjang lebar soal Tritunggal karena sudah berulang-ulang saya jelaskan di channel saya ini, ya. Kemudian teman-teman sekalian, dia katakan kalau tokoh-tokoh Injil, ya, yang sudah mualaf akhirnya terbongkar semua soal baptisan, gitu ya. Entah bagaimana menurut dia baptisan, ya. Ya, dia tidak bisa menjelaskan itu juga, tapi dia singgung masalah baptisan, ya. Memang itu adalah punya orang Kristen, ya. Orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi wajib dibaptis sebagai bukti pertobatannya dan bukti bahwa dia manusia lamanya dikuburkan dan diberikan manusia yang baru. Begitu ada di dalam Kristus Yesus, dalam iman yang baru, wajib dibaptis. Nah, kemudian teman-teman sekalian, tokoh yang mana sih, ya?
yang mengungkap, yang mengutarakan tentang polemik-polemik dalam perjanjian lama perjanjian baru itu? Siapa dia? Gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini pada momen ini saya berpikir ya, dia pun baru-baru bikin channel. Ya, mungkin dengan dia masuk Islam, ya berharap ya bisa sukses di YouTube, ya bisa menjadi YouTuber, bisa mengotak-atik iman kekristenan, bisa menyerang kekristenan, dan ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga pujian baginya dari kalangan Muslim yang radikal, ya. Jadi mereka bersuka cita karena that moment ini sudah pindah agama ke agama Islam. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita melihat kualitas daripada that moment ini, memang tidak pantas mendapatkan gelar master teologi ini. Entah dari mana dia ngambil, karena ada banyak jalan ke Roma sekarang ini teman-teman sekalian, ya. Bisa saja dia hanya belum selesai di sekolah teologi, ya, contoh, lalu mengambil sekolah intensif, ya, sekolah atau kuliah, ya, sekali 3 bulan misalnya, sekali sebulan, bisa jadi juga, ya, tergantung, ya. Akhirnya dapatlah gelar magister teologi, ya. Padahal teman-teman sekalian, dari cara ngomongnya, cara penjelasannya terhadap Alkitab, bahkan lebih lucunya keimanannya yang di dalam Kristen sebelumnya ternyata memiliki pemahaman pluralisme agama, ya, pluralisme agama, di mana dia katakan bahwa semua agama itu sama, semua agama itu bisa membawa ke sorga berdasarkan dengan perbuatan baik. Padahal dalam iman Kristen itu tidak pernah membenarkan agama sebagai satu-satunya jalan atau solusi untuk manusia memperoleh sorga. Tetapi dalam Kristen, satu hal yang bisa membawa ke sorga adalah iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri itu Allah yang sejati. Dia dari sorga turun ke bumi dan menjadi kurban yang sejati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih teman-teman sekalian, mungkin penjelasan saya kurang pas sekali, tetapi karena ini sudah berulang-ulang saya jelaskan, maka beginilah penjelasan saya kali ini. Tapi saya percaya bahwa teman-teman semua paham apa yang saya maksud, dan juga kalian bisa menilai sendiri seperti apa pengetahuan Pak Dutson Muhammad. Jadi teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.